Pengujian pengendalian, pengujian substansif atas transaksi dan utang usaha. Terdapat 3 kelas transaksi yang dimasukkan ke dalam siklus akuisisi dan pembayaran, yaitu akuisisi barang dan jasa, pengeluaran kas, retur, dan pengurangan pembelian serta diskon pembelian. Kemudian di sini ada fungsi bisnis dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Yang pertama, memproses pesanan pembelian, yaitu merupakan titik awal bagi siklus akuisisi dan pembayaran. Yang kedua yaitu menerima barang dan jasa, yaitu penerimaan barang dan jasa dari vendor oleh perusahaan merupakan titik kritis dari siklus, karena merupakan di mana perusahaan mulai mengakui akuisisi dan kewajiban terkait pada catatannya. Kemudian yang ketiga yaitu mengakui kewajiban, yaitu merupakan pengakuan kewajiban yang tepat atas penerimaan barang dan jasa, memerlukan pencatatan yang tepat dan akurat. Kemudian yang keempat, memproses dan mencatat pengeluaran kas, yaitu pembayaran atas pembelian barang dan jasa merupakan aktivitas yang signifikan bagi semua entitas. Baik, selanjutnya di sini ada akun-akun laporan keuangan serta pengujian pengendalian. Yang pertama, akun-akun laporan keuangan terkait siklus akuisisi antara lain persediaan, properti, pabrik, peralatan, beban dibayar di muka, perbaikan leasehold, utang usaha, beban manufaktur, beban penjualan, dan beban administratif. Kemudian yang kedua ada akun-akun laporan keuangan terkait siklus penjualan antara lain kas di bank, utang usaha, dan diskon pembelian. Kemudian di sini ada yang ketiga, pengujian, pengendalian, dan pengujian substansif atas transaksi merupakan hal yang penting untuk memverifikasi efektivitas pengendalian internal, sehingga auditor dapat mengurangi pengujian atas rincian saldo, maka waktu bersih yang dapat dihemat sangatlah besar. Kemudian nomor 4, yaitu pengujian pengendalian dan pengujian substansif atas transaksi untuk akuisisi serta pembayaran dibagi ke dalam 2 bidang yang luas. Kemudian yang kelima, pengujian akuisisi meliputi fungsi bisnis, yaitu memproses pembelian, menerima barang dan jasa, serta mengakui kewajiban. Kemudian yang keenam, pengujian pembayaran menyangkut fungsi bisnis memproses dan mencatat pengeluaran kas. Baik, selanjutnya di sini ada metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substansif atas transaksi untuk siklus akuisisi serta pembayaran. Yang pertama, memahami pengendalian internal. Auditor harus memahami pengendalian internal untuk siklus akuisisi dan pembayaran sebagai bagian dari pelaksanaan prosedur penilaian risiko dengan mempelajari bagan arus klien, mereview kuesioner pengendalian internal, pengujian walkthrough untuk transaksi akuisisi dan pengeluaran kas. Kemudian yang kedua, menilai risiko pengendalian yang direncanakan, yaitu pengendalian internal kunci fungsi bisnis merupakan hal yang sangat penting terkait penilaian risiko pengendalian yang direncanakan. Yang ketiga, otorisasi pembelian. Untuk memenuhi tujuan perusahaan, menghindari akuisisi item yang berlebihan atau tidak diperlukan. Kemudian yang keempat, pemisahan penyimpanan aktiva dan fungsi lainnya. Barang harus dikendalikan secara fisik. Personil antar departemen terkait harus independen dari personil ruang penyimpanan dan departemen akuntansi. Pencatatan yang tepat waktu dan review independen atas transaksi, menandingkan dokumen dan
memverifikasi keakuratan faktur. Kemudian yang kelima, menentukan luas pengujian pengendalian. Luas pengujian pengendalian ditentukan oleh ketergantungan yang direncanakan pada pengendalian. Yang keenam, merencanakan pengujian pengendalian dan pengujian substansif atas transaksi untuk akuisisi, yaitu efisiensi audit yang signifikan dapat dicapai pada banyak audit apabila pengendalian beroperasi secara efektif. Yang ketujuh, merencanakan pengujian pengendalian dan pengujian substansif atas transaksi untuk pengeluaran kas. Auditor melakukan pengujian akuisisi dan pengeluaran kas pada saat bersamaan. Kemudian yang kedelapan, sampling atribut untuk pengujian pengendalian dan pengujian substansif atas transaksi. Sebagian besar akun terkait dalam siklus ini termasuk akun pada laba rugi dan neraca, sehingga dapat meningkatkan potensi salah saji serta transaksi dalam siklus ini menuntut pertimbangan yang signifikan. Kemudian yang kesembilan, mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi utang usaha, yaitu auditor harus memahami sifat perubahan sistem untuk mengidentifikasi risiko bisnis klien dan pengendalian manajemen yang terkait mempengaruhi kemungkinan salah saji material dalam utang usaha. Kemudian yang ke-10, menetapkan salah saji yang dapat ditoleransi dan menilai risiko inheren. Auditor umumnya menetapkan salah saji yang dapat ditoleransi yang relatif tinggi atau sedang untuk utang usaha. Oke, yang kemudian yang ke-11 yaitu menilai risiko pengendalian dan merancang serta melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substansif atas transaksi. Kemudian nomor 12 yaitu merancang dan melaksanakan prosedur analitis untuk utang usaha, di mana berguna untuk mengungkapkan bidang di mana penyelidikan tambahan memang diperlukan. Kemudian nomor 13 atau yang terakhir yaitu merancang dan melaksanakan pengujian atas rincian saldo utang usaha, termasuk pengujian kewajiban setelah periode. Terdapat hal yang perlu diperhatikan pengujian atas rincian saldo utang usaha, termasuk pengujian kewajiban serta 3 modifikasi kecil. Kemudian di sini ada menyelesaikan pengujian dalam siklus akuisisi dan pembayaran, verifikasi akun terpilih, yaitu transaksi dalam siklus akuisisi dan pembayaran mempengaruhi beberapa akun aktiva. Yang pertama, perlengkapan, yang kedua, properti, yang ketiga, pabrik, yang keempat, peralatan, dan yang kelima, akun beban dibayar di muka. Kemudian di sini ada jenis akun lain dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Banyak akun khusus yang terkait dengan transaksi dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Jenis aktiva, beban, dan kewajiban bagi banyak perusahaan akan berbeda, terutama yang berkecimpung dalam industri selain retail, grosir, dan manufaktur. Masalah yang berkaitan dengan beberapa akun kunci lainnya dalam siklus ini akan dibahas, terutama audit atas yang pertama, properti, pabrik, dan peralatan. Yang kedua, beban dibayar di muka. Yang ketiga, kewajiban lainnya. Dan yang keempat, laba dan akun beban. Selanjutnya, audit atas properti, pabrik, dan peralatan. Properti, pabrik, dan peralatan adalah aktiva yang memiliki umur yang diharapkan lebih dari 1 tahun, digunakan dalam bisnis dan tidak diperoleh untuk dijual kembali. Tujuan penggunaan aktiva sebagai bagian dari operasi bisnis klien dan umur yang diharapkannya yang lebih dari 1 tahun merupakan karakteristik yang signifikan yang membedakan aktiva tersebut dengan persediaan beban dibayar di muka dan investasi. Akuisisi properti, pabrik, dan peralatan dilakukan melalui siklus akuisisi dan pembayaran. Auditor membedakan cara memverifikasi peralatan manufaktur dengan akun aktiva lancar karena 3 alasan. Yang pertama,
Biasanya akuisisi peralatan manufaktur jarang dilakukan pada periode berjalan. Yang kedua, jumlah setiap akuisisi biasanya material. Yang ketiga, peralatan mungkin tetap disimpan dan dicatat dalam catatan akuntansi selama beberapa tahun. Selanjutnya, dalam audit atas peralatan manufaktur dan akun-akun yang terkait, auditor harus memisahkan pengujian ke dalam kategori berikut. Yang pertama, melaksanakan prosedur analitis. Yang kedua, memverifikasi akuisisi tahun berjalan. Yang ketiga, memverifikasi pelepasan atau pembuangan tahun berjalan. Yang keempat, memverifikasi saldo akhir akun aktiva. Yang kelima, memverifikasi beban penyusutan. Dan yang terakhir, memverifikasi saldo akhir akumulasi penyusutan. Selanjutnya, melaksanakan prosedur analitis. Jenis prosedur analitis tergantung pada sifat operasi klien. Sebagian prosedur analitis yang tipikal menilai kemungkinan salah saji yang material dalam beban penyusutan dan akumulasi penyusutan. Selanjutnya, memverifikasi akuisisi tahun berjalan. Perusahaan harus mencatat penambahan selama tahun berjalan dengan benar, karena aktiva memiliki pengaruh jangka panjang terhadap laporan keuangan. Auditor menggunakan 7 dari 8 tujuan audit yang berkaitan dengan saldo sebagai kerangka referensi bagi pengujian atas rincian saldo. Di antaranya, eksistensi, kelengkapan, keakuratan, klasifikasi, pisah batas, detail tie-in, serta hak dan kewajiban. Pengujian audit aktual dan ukuran sampel sangat tergantung pada salah saji yang dapat ditoleransi, risiko inherent, dan penilaian risiko pengendalian. Salah saji yang dapat ditoleransi merupakan hal yang penting untuk memverifikasi penambahan tahun berjalan, karena transaksi tersebut bervariasi dari jumlah yang tidak material dalam beberapa tahun hingga sejumlah besar akuisisi yang signifikan dalam tahun lainnya. Selanjutnya, memverifikasi pelepasan tahun berjalan. Transaksi yang melibatkan pelepasan peralatan manufaktur seringkali disalah-sajikan apabila pengendalian internal perusahaan tidak memiliki metode formal. Jika klien lalai mencatat pelepasan, biaya awal akun peralatan manufaktur akan dinyatakan terlalu tinggi, dan nilai buku bersih akan dinyatakan terlalu tinggi hingga aktiva telah disusutkan sepenuhnya. Prosedur berikut seringkali digunakan untuk memverifikasi pelepasan. Yang pertama, mereview apakah aktiva yang baru diakuisisi menggantikan aktiva yang ada. Yang kedua, menganalisis keuntungan dan kerugian atas pelepasan aktiva dan pendapatan rupa-rupa yang diterima dari pelepasan aktiva. Yang ketiga, mereview modifikasi pabrik dan perubahan lini produk pada properti atau cakupan asuransi untuk indikasi penghapusan peralatan. Yang terakhir, melakukan tanya jawab dengan manajemen dan personil produksi mengenai kemungkinan pelepasan aktiva. Selanjutnya, memverifikasi saldo akhir akun aktiva. Dua tujuan auditor mengaudit peralatan manufaktur termasuk menentukan bahwa semua peralatan yang tercatat ada secara fisik pada tanggal neraca, dan semua peralatan yang dimiliki telah dicatat. Selanjutnya, memverifikasi beban penyusutan. Jika beban penyusutan berjumlah material, akan diperlukan lebih banyak pengujian yang terinci atas beban penyusutan ketimbang untuk akun yang telah diverifikasi melalui pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi. Tujuan audit yang berkaitan dengan saldo yang paling penting untuk beban penyusutan adalah keakuratan. Dalam menentukan hal yang pertama, auditor harus mempertimbangkan 4 aspek. Yang pertama, umur manfaat akuisisi periode berjalan. Kedua, metode penyusutan. Ketiga, estimasi nilai sisa. Keempat, kebijakan penyusutan aktiva dalam tahun akuisisi dan disposisi. Memverifikasi saldo akhir akumulasi penyusutan. Ada dua tujuan yang biasanya ditekankan dalam audit atas saldo akhir akumulasi penyusutan. Yang pertama, akumulasi penyusutan yang dinyatakan pada file induk properti sama dengan buku besar umum.
Yang kedua, akumulasi penyusutan dalam file induk sudah akurat. Kemudian ada audit beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka, beban yang ditangguhkan dan aktiva berwujud. Hal tersebut termasuk yang pertama, sewa dibayar di muka, yang kedua biaya organisasi, yang ketiga pajak dibayar di muka, yang keempat paten, yang kelima asuransi dibayar di muka, yang keenam merek dagang, yang ketujuh beban yang ditangguhkan, dan yang kedelapan hak cipta. Pengendalian internal. Pengendalian internal untuk asuransi dibayar di muka dan beban asuransi dapat dibagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama, pengendalian terhadap akuisisi dan pencatatan asuransi. Yang kedua, pengendalian terhadap register asuransi. Dan yang ketiga, pengendalian terhadap penghapusan beban asuransi. Pengujian audit. Pengujian atas saldo akun beban yang umumnya diperlukan mencakup prosedur analitis, dan pengujian memastikan bahwa semua beban asuransi berasal dari kredit asuransi dibayar di muka. Biasanya dilakukan oleh auditor adalah yang pertama, membandingkan total asuransi dibayar di muka dan beban asuransi dengan tahun sebelumnya. Yang kedua, menghitung rasio asuransi dibayar di muka terhadap beban asuransi dan membandingkannya dengan tahun sebelumnya. Yang ketiga, membandingkan setiap cakupan polis asuransi pada skedul asuransi yang diperoleh dari klien dengan skedul tahun sebelumnya sebagai pengujian atas eliminasi polis tertentu atau perubahan cakupan asuransi. Yang keempat, membandingkan saldo asuransi dibayar di muka yang dihitung selama tahun berjalan atas dasar polis per polis dengan yang ada pada tahun sebelumnya sebagai pengujian terhadap kesalahan perhitungan. Yang terakhir, mereview cakupan asuransi yang tercantum pada skedul asuransi dibayar di muka dengan pejabat klien yang berwenang atau broker asuransi menyangkut kememadaian cakupan. Prosedur audit lainnya yang hanya harus dilakukan apabila ada alasan khusus untuk melakukannya. Pengujian tersebut menggunakan tujuan audit yang berkaitan dengan saldo untuk melaksanakan pengujian atas rincian saldo aktiva. Pembahasannya. Yang pertama, polis asuransi dalam skedul asuransi dibayar di muka memang ada, dan polis yang ada telah dicantumkan. Yang kedua, klien memiliki hak atas semua polis asuransi dalam skedul asuransi dibayar di muka. Yang ketiga, jumlah dibayar di muka pada skedul sudah tepat dan totalnya sudah dijumlahkan dengan benar, serta sama dengan buku besar umum. Yang keempat, beban asuransi yang berhubungan dengan asuransi dibayar di muka telah diklasifikasikan dengan benar. Yang kelima, transaksi asuransi telah dicatat pada periode yang benar. Kemudian, audit kewajiban akrual. Kewajiban akrual diantaranya seperti yang pertama gaji akrual, yang kedua pajak gaji akrual, 3 bonus pejabat akrual, 4 komisi akrual, 5 fee profesional akrual, 6 sewa akrual, dan yang terakhir bunga akrual. Kemudian penekanan dalam pengujian harus diberikan pada kewajiban pajak properti akhir dan pembayaran. Berikut ada 2 hal yang terpenting adalah yang pertama, properti yang ada pada skedul akrual sudah tepat untuk mengakrualkan pajak. Dan yang kedua, pajak properti telah dicatat secara akrual. Kesimpulan dari pembahasan yang telah kami sampaikan mengenai audit siklus dan pembayaran adalah agar audit atas sejumlah besar akun yang berkaitan dengan siklus ini memadai, auditor harus memahami yang pertama, akun-akun kunci, yang kedua, kelas transaksi, yang ketiga, fungsi bisnis, dan yang keempat, dokumen serta catatan yang berhubungan dengan transaksi siklus akuisisi dan pembayaran. Banyak dari akun-akun tersebut seperti utang usaha, properti, pabrik dan peralatan, beban penyusutan, serta beban dibayar di muka, memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi cara auditor mengumpulkan bukti yang mencukupi tentang saldo akun yang terkait. Dan terakhir, keterkaitan di antara pengujian audit yang berbeda dalam siklus akuisisi dan pembayaran dapat menyediakan dasar bagi verifikasi auditor atas banyak akun laporan keuangan.